sejarah kapal Nabi Nuh, kami minta kepada Abuya Muhtadin Al-Bantani untuk bisa dapat menyampaikan sedikit pencerahannya kepada kami. Kepada Abuya Muhtadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Sedikit kayaknya udah ya, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji untuk Allah yang berkat rahmat dan inayahnya. Di kesempatan ini kita dapat hadir berkumpul bersama dengan wasilah memenuhi harapan dan undangan dari Abah Sepuh selaku Ketua Umum Paguron Jelak Banten Nusantara, juga sebagai orang tua kita yang tentu saja kita muliakan, kita taati, dan juga kita takjimi. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita tidak lupa selawat serta salam yang senantiasa kita baca dan kita ucapkan pada saat kita sholat ataupun pada saat kita berdoa, menjadi wasilah agar harapan dan keinginan kita dapat menyatu sebagaimana harapan dan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita muliakan dan kita tajimi, yaitu Abah Sepuh selaku Ketua Umum dan juga pendiri Paguron Jelak Banten Nusantara, juga kepada para alim ulama yaitu Abuya Tubagus Mawahib dan juga Abuya Edi Swetis Narasa. Ya banyak rasanya tuh Pak Edi ya. Juga tamu undangan para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan ataupun aparat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Juga kepada anggota dan pengurus Paguron Jelak Banten Nusantara yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah, pengurus dan anggota Paguron Jelak Banten Nusantara yang beriman, kekasih-kekasih ilahi, pewaris Nabi dan pecinta para wali, yang insya Allah istiqomah untuk tetap memahami dan juga menjalankan jalan, yaitu menjalankan aturan yang dilakoni dan diamanahkan oleh Taruhun. Taruhun itu bahasa Arab dari kata ruh, artinya leluhur-leluhur kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah. Ada pertanyaan, kenapa sih Abah mendirikan atau membentuk Paguron Jelak Banten Nusantara? Tentu ini ada latar belakang. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Sebelum itu saya ingin mengajak para anggota pengurus PJBN untuk mengingat kembali sejarah kenapa Nabi Nuh alaihissalam disuruh membuat kapal oleh Allah dan tidak diperintah untuk bercerita kepada orang-orang lain. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wasnail pulka bi'ayunina wa wahyina wala tuhatibni fil ladzina zalamu innahum qaumun mughraqun. Wahai Nuh,
buatlah oleh engkau kapal sebagai media, sebagai wadah, sebagai kendaraan. Dengan pengawasan kami juga berlandaskan kepada wahyu kami. Tapi ingat, engkau tidak boleh cerita kepada orang-orang jolim, sebab orang jolim akan ditenggelamkan. Nah, ini artinya bahwa Allah menyuruh Nabiullah Nuh alaihissalam ingin menenggelamkan semesta kehidupan yang saat itu dihuni oleh orang-orang zalim. Sebab semua orang zalim ditenggelamkan oleh Allah kecuali zuriyatan man hamalna Nuh, yaitu orang-orang yang seiman dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan kita sekalian merupakan keturunan dari keluarga Nabiullah Nuh alaihissalam yang saat itu diselamatkan. Kenapa demikian? Karena terus terang kalau saja kita mengerti dengan situasi yang sekarang sedang dan sudah terjadi dan mungkin juga tetap terjadi, terus terang kita akan menangis dan sedih. Kenapa? Karena tinggal satu bencana yang belum diturunkan oleh Allah kepada kita. Tinggal satu bencana. Karena itu pada malam ini Abah mau membentuk kesadaran berpikir kita agar kita merenung dengan situasi dan kondisi yang sekarang sudah, sedang, dan mungkin akan tetap terjadi. Oleh karena itu, berarti di sini kita harus punya kapal, punya kendaraan yang bisa menyelamatkan kita pada saat terjadinya bencana. Nah, itu satu yang merupakan salah satu pelajaran buat kita. Kenapa? Karena pada saat itulah kejoliman sudah demikian meluas. Sebab penyebab daripada bencana tidak lain kejoliman, dan kejoliman yang luar biasa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekitar kehidupan kita. Bencana semuanya sudah terjadi, tinggal satu. Nah, ini juga salah satu akibat karena kita sebagai umat Islam khususnya banyak melecehkan, banyak menghina para aulia Allah. Termasuk pejuang-pejuang pendahulu kita yang telah merebut kemerdekaan dengan nyawanya adalah aulia Allah yang sudah dirahmati, diampuni, dan ditempatkan dengan tempat yang demikian nyaman di Raudhah Minal Jannah. Tetapi kelakuan kita sebagai bangsa ini nyampe kepada mereka karena apa? Diberitahukan oleh Allah. Kalau kita analogikan dengan bahasa kita, bahasa PJBN, wahai para pejuang-pejuang Indonesia, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang kalian sedang menikmati hasil jerih perjuangan kamu dengan rahmat dan ridho Allah di alam barzahnya. Lihat bangsamu yang kau rebut kemerdekaannya sekarang banyak melecehkanmu, banyak mengkhianatimu. Mereka enggak marah, tapi Allah marah. Kekasih-kasihnya dihina sekarang. Maka Nabi menyatakan dalam suatu hadis, wala ana akhiru hazil ummati awalwa pal yartakibu inda zalika riyan homroan aw masahon aw sapan. Kelak nanti akan ada generasi suatu bangsa yang akan melecehkan, menghina para aulia oleh pejuang-pejuang bangsanya, dan bila itu terjadi, tunggu, kata Allah. Ini berita Rasulullah yang nyampe, bukan hoax. Maka Allah akan turunkan bencana. Pertama adalah badai yang demikian hebat bisa memporak-porandakan suasana kehidupan. Yang kedua, masahon, banjir, gunung meletus, gempa bumi sudah tidak aneh sekarang terjadi. Bahkan banyak bencana yang terjadi pada hari Rabu, contoh tsunami di Aceh hari Rabu. Hari Rabu dalam dijelaskan yaumun nasi mustamir, yaitu hari nahas yang berkelanjutan. Artinya apa? Kalau bencana terjadi pada hari Rabu akan terus berkelanjutan. Karena Rabu adalah hari bencana, hari nahas, yaumun nasi mustamir. Allah jelaskan kepada kita. Kemudian tinggal satu apa? Khosapan, bumi dijungkir balikan oleh Allah sebagaimana dialami oleh kaum Nabi Lut. Tinggal itu sekarang. Apakah kita tidak sedih? Apakah kita tidak menangis? Maka berarti agar kita selamat dari bencana tadi, yuk kita satu kapal. Dulu kapal Nabi Nuh alaihissalam simpulnya, sekarang abah sepuh
Tentu saja bukan berdasarkan nafsu, berdasarkan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena Abah dekat dengan para aulia Allah, dia dapat perintah untuk membuat sebuah kapal yang disebut PJBN, Paburon Jalak Banten Nusantara. Kenapa pakai Nusantara? Kita sebagai bangsa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa penganut bilangan 9. Tidak dimiliki bangsa lain di dunia selain bangsa Indonesia. Yuk kita sekadar apa? Tapi sedikit ya. Bukan apa-apa. Soalnya sedikit gitu kan tadi. Kalau mungkin maksudnya sedikit-sedikit lah gitu ya. Coba kita lihat ya. Berbagai macam bencana terjadi. Tinggal nunggu satu, bumi dijungkir balikan oleh Allah. Tentu kita sudah bersedia. Maka kita dengan PJBN ini diangkat oleh Allah supaya satu kapal. Tetapi yang sudah naik satu kapal, ingat, disaring juga oleh Allah, difilter. Contohnya Nabi Nuh, anaknya sendiri. Apakah Nabi bisa nolong anaknya? Tidak. Ngadu Nabi Nuh, ya Allah itu adalah anakku, ahliku. Apa jawaban Allah? Bukan keluargamu, Nuh. Bukan keluargamu, bukan ahli, bukan anakmu. Secara fisik Johir memang anakmu, tapi akidah berbeda. Maka tugas kita di PJBN sekarang adalah jalan. Apa jalan? Jalankan aturan yang dilakukan dan diamanahkan oleh para karuhun kita. Apa salah satunya? Kita cinta aulia, cinta pejuang-pejuang kita ya. Kita ditakdirkan oleh Allah negeri 9 wali, disebut 9 aulia. Gak ada di dunia. Di negara lain tidak ada negeri 9 wali. Termasuk Saudi Arabia tidak disebutkan negeri 9 wali. Cuma Indonesia. Maka dulu diutus ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Dewan Dakwah Wali Songo untuk nyampein ayat 1404 9 tuh. 1404 kita 9. Jadi Wali 9 menyampaikan risalah yang tercatat dalam bilangan 9 1404, wa ma arsalnaka mir rasulin ila bilisani, disampaikan dengan bahasa kaumnya. Ada dengan bahasa wayang, ada dengan bahasa gapleh. Gopala ya dulu goplah bikin lupa. Iya, Remi Basar berkata Roma yang mencampakkan. Itu kandungan tauhid semua. Kalau ingin husu sholat, belajar main gapleh. Main gapleh husu, lihat jalan ada anak, Pak panggil pulang mama, sono lu. Emak manggil, bodoh amat. Husu. Padahal dia lupa gapleh, lupa waktu. Dan aturan di dunia yang tidak pernah dilanggar sekarang oleh manusia, aturan main gapleh. Aturan negara banyak melanggar, aturan agama jangan, tapi aturan main gapleh nggak pernah melanggar. Ada nggak orang main gapleh? 26 dulu. Ada nggak? Nggak ada, pasti 21. Ya. Apakah kamu kenapa takut polisi? Gara-gara main gapleh jalan 26 dulu? Nggak ada. Pak polisi nggak berani nangkep. Ini simbol buat kita, pelajaran buat kita. Simbol putih garis merah strip 1. Langkah awal kita. Yang paling susah double 6. Bawa 12 rukun ke kuburan itu susah. Maka awal budaya adalah kuburan. Supaya ingat mati kita. Besok kita akan mati. Benar nggak? Bukan kemarin, besok. Ya, entah besok tahun 3000 kita wallahu alam. Budaya diambil dari huruf ba, Kang. Jadi nggak ada huruf ba, tidak ada istilah budaya. Yang terima menjadi budi dan daya. Dari kata budia, maka muncullah hadis badal islamu goriban, ba. Huruf kedua hijaiyah adalah ba, Banten, ba. Barat Pulau Jawa adalah Banten, baknya. Ya, Pulau Jawa bagian timur, baknya Bali. Negara kita disangga dengan 2 tugu alif. Tugu alif adalah menara Masjid Agung Sukajarah. Pernah naik belum ke menara? Pernah naik belum? Abah Sufyan, berapa tangganya? Hah? Berapa? Nggak ngitung ya? Wah,
berarti cara bohong. Tugu alif kedua adalah Monas, itu Tugu Gorda, Tugu alif. Simbol emas kemuliaan, cuman masih banyak dihilang sekarang, emasnya hilang. Pokoknya di Jawa, stasiun. Ya. Ibu kota negara harus diambil dari nama Waliullah. Dulu Betawi diambil dari Pangeran Jakarta, maka ibu kota negara Jakarta namanya. Kalau kita bikin ibu kota negara, namanya bukan wali, tunggu aja ntar meleset tuh. Kenapa? Itu kesepakatan para wali untuk Nusantara. Wali 9 menyepakati Nusantara 9 huruf, Indonesia 9 huruf. Kenapa? Kita manusia disebut insan, jumlahnya 9, Abah Sufyan. Adam jumlahnya 9. Maka coba lihat PJBN, buka di WC 9 lubang. Kita manusia adalah memiliki 9 lubang, 2 mata, 2 kaki, ya, 2 kuping, 2 hidung, 1, dan seterusnya dah. Ada tunggal dalam diri kita. Lidah tunggal, kemaluan tunggal, jantung tunggal, hati tunggal. Ingat terus manunggal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awal budaya adalah mati, kuburan. Yang pertama dicipta manusia bukan pakaian yang hebat, tapi kuburan. Itu juga nyontok, itu Habil sama burung gagak. Bagaimana nih saudara gue yang gue bunuh? Gue juga tahu burung gagak. Jadi manusia nggak bisa mencipta ilmu. Tanjilu mirobil Allah turun ke ilmu mulai burung gagak. Oh begini nih Habil cara bikin kuburan. Ikuti. Kenapa? Ingat kita akan masuk ke dalam kubur. Maka para wali songo bikin budaya wayang golek, dari kayu kembali ke matinya sempurna wayang jadi kayu karena berasal dari kayu. Kita bagaimana? Kemarin saya sedih ngobrol sama Abah malam minggu, ya Allah. Abah nasihat kepada orang saya buktikan ternyata benar, kita sekarang gagah kan, ganteng kan. Coba ngaca loh, ngaca baca Allah dalam tahan nafas, wujud mata, wujud muka lu berubah. Jangan heran kamu monyet. Jangan heran kagak genderwo. Buktikan. Pulang dari si pengen dibuktiin, ambil kaca. Habis wudhu kita baca dalam hati Allah. Lihatin muka kita tuh. Jangan heran kalau jadi kagak genderwo. Bukti. Kenapa? Oh ternyata. Ya Allah, ternyata begini muka saya. Bagaimana kalau kondisi saya mati? Ingat mati. Maka kuburan. Budaya pertama dari kata Budia. Budi danda ayat tadi kak Kiai. Nah kembali kepada PJBN. Jadi dengan PJBN Allah itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, restu para aulia menyelamatkan umat yang mau diselamatkan untuk satu kapal dengan PJBN. Tapi ingat, jalankan dong jalaknya, jalankan aturannya yang dilakoni. Diberi contoh para wali. Salah satunya adalah kita ingat kepada yang sudah meninggal dunia. Yang akan dilakukan adalah kita tawa. Kenapa? Terus para pejuang kita di alam barjah tahu Rasulullah pernah minta izin kepada Allah untuk studi banding ke alam barjah. Jelas untuk dalam kitab Kasbul Barjah. Di sana Rasul melihat kondisi ruh-ruhnya, ada yang nikmat dari kalangan para pejuang, para aulia Allah, ada juga yang sengsara. Rasul bangga kepada para pejuang yang diberikan nikmat oleh Allah. Tapi Rasul sedih melihat kondisi umatnya yang memprihatinkan. Ditanya, wahai fulan, kenapa kamu seperti ini? Apa jawaban? Ini renungan buat kita. Ya Rasul, saya seperti dilupakan saya oleh keluarga saya, oleh anak saya. Jangan pun dikirimin, didoain juga enggak. Maka Fatihah kita kirim kalau kata malam ini. Kenapa harus Fatihah? Sana mulku doa. Puncaknya Al-Fatihah adalah Allah merangkum beri Al-Fatihah kepada para pejuang pendahulu kita. Berarti kita mengirimkan Al-Quran sebagai nur. Bangga mereka. Dan para pejuang Gil Banten pada hadir ini. Tengok kita. Mana ingat nih, mana kagak. Jadi jangan sampai Allah melaknat kita akibat kita melecehkan, melupakan, mengkhianati para pejuang kita. Ingat, Indonesia merdeka dengan rahmat.
banyak pengkhianat. Ya, nggak mau tuh melaksanakan rahmat Allah, hasil perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Maka yuk sekarang ini kita dengan ikhlas, ridho, jangan ngedumel ya nanti istighosah dipimpin oleh Abu Ya Mawahib sampai subuh. Ikhlas aja, nggak tiap malam tuh kita ya. Supaya apa? Ingat di samping kita ngirim juga ngebersihin hati kita. Supaya apa? Supaya kita pulang mulih ke jati, pulang ke asal. Kalau kita istilah apa? Ibarat wayang, dari kayu kembali ke kayu. Cuman jangan jadi wayang. Ya, itu simbol aja pelajaran buat kita. Tuh, jadi jangan gapleh, jangan lupa kita, jangan lupa perjuangan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Kenapa? Tadi kata Kaiti Bipai ada istilah wasilah. Apa sih istilah wasilah? Kulu ma yuqarribukum ilallah. Prosesi yang mendekatkan kita hubungan Allah itu wasilah. Jadi intinya di PJW ini kita banyak berdekatan dengan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan Abah Sepuh. Supaya apa? Supaya kita barokah. Kita juga didoakan oleh ruhul muqaddas, ruhul kumar, ruh yang disucikan, ruh yang dibikin sempurna, para pejuang pendahulu kita. Mendoakan kita karena kita ingat ngirimin Fatihah. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Allah juga suka, Allah ridho, maka Allah hindarkan tuh. Jadi jangan sampai ini hosapan terjadi, bumi dijungkir balikan, mau kemana kita? Yang dipanggilkan Allah. Ya. Presiden datang bencana enggak manggil, ya jabatanku enggak. Yang banyak duit enggak manggil, wahai uangku enggak. Tapi yang dipanggil adalah ya Allah. Sakit gigi yang dipanggil ya Allah. Yang manggil bini, yang manggil anak, ya Allah gigi sakit. Ini renungan buat kita. Ya, sebab apa? Ingat 17 ya, besok hari apa tuh Bang Edi? Hari Rabu ya. Awas hati-hati jangan sampai Allah benci. Allah turunkan tuh ya munasi mustamir. Ya, bencana. Kita sekarang banyak ditegur. Kenapa daerah-daerah keramat sekarang banyak dikasih bencana? Karena banyak umat Islam melecehkan, menghina, menjadikan wali sebagai budak. Apa budaknya? Sekarang kenal enggak datang ke para wali, kita tidak minta. Itu namanya enggak abad, enggak adab itu, enggak sopan. Kenal juga kagak, kagak datang ke wali minta. Jangan begitu kita. Ya. Datang ke wali jarah dengan baik, wali ngomong, aku tahu yang kau mau. Begitu. Jadi kita jangan dijadikan budak. Sebab kenapa? Wali itu intikal. Kalau kita jarah mengajukan berbagai macam yang wali tadi tidak ridho, maka intikal itu dijelaskan dalam kitab Jawahir Tauhid. Intikal diganti khodam jin, yang melayani kita adalah khodam jin. Begitu. Jadi ya, terakhir yuk kita ingat pesan Abah yang malam minggu saya dinasihati oleh Abah, belajar kita ngaca terhadap diri kita sendiri. Apakah kita seganteng ini atau justru ada yang lain, ya, supaya apa? Kontrol diri kita. Ternyata kita berubah. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat membangun kesadaran berpikir kita untuk cinta para wali, cinta para pejuang, dan melanjutkan menjalankan aturan yang dilakoni dan dimakan oleh paluru kita yang tidak para karun kita atau pemimpin kita dari kalangan para aulia, para ulama salafus solihin. Ya, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.